Dan pemirsa, untuk membahas kelangkaan beras retail premium di retail modern, kita sudah terhubung dengan Chairman Afiliasi Global Retail, Roy M. Mande. Selamat siang, Pak Roy. Selamat siang, Mbak Vera. Baik, Pak Roy, apa kemudian penjelasan Aprindo terkait dengan kelangkaan beras ini di retail modern? Apakah ini murni karena pasokan barangnya yang berkurang atau sebetulnya ada faktor lain? Karena mengingat tadi pernyataan dari Mentan, sebetulnya secara stok semuanya aman gitu. Jadi agak membingungkan, ini faktor apa? Iya, pertama saya merevisi ya, saya sekarang chairman dari Afiliasi Global Retail Association. Ya, saat ini kita ketahui bahwa beras itu memang, khususnya yang premium, kita bicara yang premium, itu memang sangat kurang atau tidak seimbang dengan situasi atau kondisi seperti bulan-bulan sebelumnya. Kita ketahui bahwa harga beras premium inilah yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat di level menengah yang berbelanja di retail modern. Nah, ada beberapa penyebab yang kami sudah observasi dan kami tanyakan kepada para anggota retail lokal yang juga menjadi keseharian kita berhubungan dan berkomunikasi, bahwa produsen, ya jadi kembali lagi bahwa retail tidak pernah memproduksi beras, tetapi produsen beras enggan menjual ke retail modern karena harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah itu artinya tidak seimbang dengan biaya produksi, ya. Biaya produksinya cenderung lebih mahal. Nah, jadi pendapatan yang mereka dapatkan dari penjualan beras kepada retail itu tidak sama, ataupun juga ya kalau sama tetapi juga bisa frekuensinya besar dan lain sebagainya, tentu itu tetap bisa dijalankan. Tapi lebih cenderung rugi atau biaya produksi lebih besar daripada biaya harga jual. Nah, di sini tentu menjadi satu problematik karena apa? Karena biaya produksi berarti meningkat. Apa saja komponen biaya produksi kita sudah tahu, mulai dari gabah tentunya, kemudian pupuk, ya, kemudian juga bagaimana tenaga kerja, ya, si petaninya sendiri dan lain sebagainya. Itu komponen-komponennya sudah jelas. Nah, biaya produksi meningkat. Nah, biaya produksi meningkat kemudian tidak seiring dengan harga jual karena HET-nya tidak meningkat, itu yang menjadi alasan pertama. Kemudian yang kedua, ya, kami melihat bahwa memang beras ini ternyata satu komoditi yang sangat tergantung dengan kondisi cuaca. Ya, kita tahu bahwa kita masih ada juga fenomena El Nino, ya, kekeringan. El Nino itu kering, kalau El Nina itu basah, ya, hujannya yang lebih banyak. Kalau El Nino hujannya yang sedikit. Jadi produksi beras nasional itu mengalami pengurangan, pergeseran, masa panen akibat El Nino atau panen tertunda. Nah, kalau panen tertunda berarti pasokan juga tertunda, ya. Dan gabahnya juga tentunya terbatas. Jadi kondisi ini juga membuat akhirnya produksi tidak sesuai dengan harapan, walaupun disuarakan bahwa memang kita masih bisa positif di dalam produksi. Tetapi pada kenyataan karena ada cuaca yang menggerus, tentunya ini juga mengakibatkan panen tertunda sehingga supply-nya berkurang. Kemudian yang ketiga, kami juga di retail sudah lebih memperkuat proses verifikasi beras, ya. Jadi pada saat beberapa saat lalu kita dengar dan kita ketahui berita di berbagai media bahwa adanya beras oplosan. Dan karena kami melayani konsumen yang sangat teliti dan juga sangat mengikuti setiap perkembangan atau situasi kondisi yang terjadi, sehingga kami juga lebih mengetatkan, ya, verifikasi kualitas beras, ya, yang memang betul-betul tidak ada oplosan, ya. Kami sangat mengikuti arahan tentunya yang mana yang betul-betul produsen tidak oplosan, dan kami juga melakukan verifikasi yang lebih detail. Nah, itu membuat akhirnya ada beras-beras yang tentunya tidak ada di rak karena memang ternyata lewat verifikasi tidak lulus, ya, di retail. Kemudian juga ada hal lain yang tentunya dinamika kita tahu bahwa pada musim atau bulan tertentu ada peningkatan konsumsi terhadap situasi atau kondisi liburan, ya. Kemudian juga kita tahu juga, ya, nanti kita menuju ke Nataru, jadi sudah mulai ada persiapan stok, jadi ada pembelian juga yang mungkin agak lebih dilebihkan, itu juga mengurangi akhirnya supply. Jadi beberapa poin ini, Mbak Vera, yang menjadi situasi atau kondisi di mana saat ini beras agak berkurang, khususnya yang premium.
Baik, ada berbagai faktor tadi Pak Roy sebutkan harga eceran tertinggi, kemudian El Nino, beras premium oplosan. Saya tertarik soal beras premium oplosan ini. Apa memang Ya, korelasinya? Karena beras premium oplosan yang sempat ditarik dari pasaran, khususnya dari retail modern yang juga ternyata brandnya pun ikut juga termasuk dalam salah satu ataupun juga kategori list yang sudah harus ditarik oleh pemerintah. iya. Jadi beras oplosan ini terus terang kami kan tidak, sebenarnya kalau tidak ada temuan kami juga tidak tahu ya. Karena ini kan ada temuan, kemudian ada pemeriksaan yang dilakukan oleh Satgas Pangan, kemudian juga ke sentra-sentra penjualan beras yang kita ketahui kan, kalau di Jakarta itu di Cipinang ya. Kemudian akhirnya menimbulkan dampak polemik karena yang betul-betul menjual beras tanpa oplosan tentunya akhirnya terganggu ya. Kemudian yang beras oplosan tentunya terproses begitu. Nah ini semuanya dinamika yang terjadi dan kita nggak bisa memungkiri bahwa memang terjadinya oplosan itu adalah menurut perkiraan kami, karena kami ini kan pedagang, kami ini sektor hilir, jadi kami nggak mengikuti bagaimana itu beras dioplos, atau kami nggak ketahui sudah masuk dalam kemasan ya itu yang kita jual. Tapi kenapa ini terjadi? Berarti kan ada akarnya ya, Ya, dan karena ada masif sebab sekali Pak akibat di Roy. sini. Ya. Jadi kekurangan beras yang bermutu akhirnya harus dioplos dengan yang tidak bermutu disatukan. Nah inilah yang membuat akhirnya jadi cara untuk masuk harga eceran. Karena kan tadi biaya produksi kan meningkat. Jadi bagaimana supaya mengikuti harga eceran ya akhirnya ada yang melakukan hal-hal yang tidak kita harapkan, dioploslah beras itu. Itu yang terjadi dan itu sudah menjadi kenyataan tentunya. Nah ini yang kita juga jaga di retail, kita meyakini konsumen bahwa tidak ada beras oplosan sehingga betul-betul kita memverifikasi lebih ketat untuk beras-beras yang dijual di retail. Nah, perilaku curang seperti ini tadi Pak Roy katakan ya memang akhirnya realistis melihat harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan pemerintah akhirnya memaksakan begitu ya. Kemudian melakukan perilaku curang itu. Nah, kalau begitu sudah adakah kemudian komunikasi antara pihak pengusaha kepada pihak pemerintah untuk mendiskusikan terkait dengan harga eceran tertinggi ini agar satu jangan sampai dipaksakan lagi oplos, tapi yang kedua juga tidak merugikan pihak pengusaha agar harganya memang sesuai antara produksi dengan penjualan. Ya, tentunya kami intens dengan berbagai lembaga, ya, kementerian juga. Kita ada berkomunikasi intens dengan Bappenas, Badan Pangan Nasional, yang mengatur neraca komoditi, ya, bagaimana beras itu bisa balance, ya, baik produksi maupun juga impor. Kemudian juga dengan kementerian terkait, Kementerian Perdagangan, maupun juga dengan instansi-instansi terkait lainnya. Nah, kita sudah sampaikan, jadi memang beras ini kan harganya memang sangat sensitif dan menjadi perhatian pemerintah. Ketika menaikkan harga eceran, maka juga akan menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan ya bagi masyarakat. Apalagi situasi sekarang sedang anomali lagi kita dengan tantangan baik itu dalam negeri maupun dari luar. Nah kondisi ini memang sangat dijaga oleh pemerintah ya. Menaikkan harga eceran itu bukan satu keputusan yang populis ya yang selalu kita ikuti atau dengarkan. Tetapi ada saatnya memang inilah yang harus kita pertanyakan kepada pemerintah bahwa sejauh mana ya pengaturan di sektor hulu atau di sektor produksi itu dapat diperhatikan ya, mulai dari bagaimana gabah yang juga tentunya perlu disubsidi kembali mungkin, ataupun juga pupuk yang harus betul-betul penyerahan pupuk itu tidak ada permainan lagi ya, tidak ada perubahan harga atau perbedaan harga. Kemudian juga proses irigasi kan kita sudah ada beberapa terobosan yang dilakukan, tapi belum seluruh wilayah ya yang mengambil sodetan dari sungai. Nah, itu ada beberapa wilayah yang belum juga terrealisir. Ya, kemudian bagaimana juga ahli teknologi pangan ya, itu juga harus segera ditindaklanjuti ya untuk hidroponik mungkin, dan sekaligus juga yaitu bagaimana menjaga supaya ada petani-petani kita ini kan supaya tetap sustain ya, menjadi petani yang terus bekerja berkarya di ladang, jangan makin hari makin berkurang petaninya sehingga juga produksinya juga akan berkurang. Nah ini banyak hal yang perlu diperhatikan dari sektor hulu. Baik, Pak Roy. Sementara kami di sektor hilir
hanya kebagian untuk proses jualannya, dagangnya. Itu yang kami alami satu. Baik, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh begitu ya dari seluruh stakeholders yang terlibat agar betul-betul bisa mendapatkan win-win solution dan juga tidak merugikan masyarakat. Jangan sampai juga terjadi kelangkaan seperti saat ini. Terima kasih Pak Roy sudah bergabung sama kami. Selamat siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.